Aku memang nggak pernah berdoa. Pas saat Katolik nggak pernah Nggak berdoa. pernah. Berdoa hanya pas di gereja aja. Iya, kamu itu ngapain kamu ngikut-ngikut suami gitu? Kalau kamu hidupnya enak masih mending, Makanya apalagi marahnya bapak dia. saya. Apalagi bapak. Iya, kalau bapak saya memang di kampung saya tuh dia memang suka dipanggil kalau ada yang kayak tahlilan gitulah ya kalau di kampung tuh bilang tahlilan itu pasti dipanggil bapak saya yang iniin. Memang dia dulu pernah pesantren di Tebuireng. Kecamatan suamiku tinggal di Jakarta. Dia nggak pernah nafkahin. Aku udah mulai ribut-ribut terus kan. Jadi ya anakku itu sempat dia kena mental juga kan. Yap. Sebagai kepala keluarga juga kamu nggak pernah ada tanggung jawabnya. Aku bilang gitu. Kamu mau masuk agama kamu lagi nggak masalah kata dia gitu. Nggak usah pakai alamat sini. Kamu mau ngancurin aku kata dia gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Baitul Maqdis Channel, kali ini kita bersama narasumber yang insya Allah mudah-mudahan ceritanya membangkitkan semangat keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, tapi Islam punya peribahasa lain, tak kenal maka ta'aruf katanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kan Bu Fatimah, kita udah kenal Ibu ya? Iya. Teman-teman juga udah kenal, tapi kan teman-teman pemirsa di rumah, netizen di rumah, subscriber kita Baitul Maqdis Channel belum kenal. Boleh Ibu perkenalkan diri dulu? Nama saya Fatimah Malaila. Umurnya berapa Ibu? Umur saya 48. 48 tahun. Anaknya berapa? Anak saya semua 4. Yang satu sudah nikah. Oh, satu sudah nikah. Udah punya anak 2. Oh, Masya Allah. Jadi udah punya oma cucu ya 2 berarti ya? saya. Masya Iya. Allah. Masya Allah. Ibu kemarin sempat, kita kan kalau konten tuh senangnya sama yang mu'alaf karena memang yayasan kita ini atau channel kita memang fokusnya di bidang kemu'alafan ya Bu ya. Iya. Artinya di sini cerita kisah-kisah mu'alaf itu mampu membangkitkan semangat kita sebagai seorang muslim yang dari lahir, karena ujiannya biasanya berbeda tuh. Dari mu'alaf yang satu ke yang satu ujiannya beda. Ada yang memang berat banget, ada yang biasa aja, tapi hikmah setelah itunya yang mau kita jadikan pelajaran, mudah-mudahan ibrohnya bisa diambil gitu. Artinya sebelum memeluk Islam, Bu Fatimah adalah seorang non-muslim. Muslim juga. Oh, muslim juga. Saya lahir muslim, terus nikah cara muslim juga. Oke. Terus pas jalannya waktu punya anak pertama umur 4 tahun itu baru saya ngikut Ngikut ke suami. suami. Wow, menarik ini. Gitu. Jadi awalnya sih memang suami ya mau ngikut agama saya gitu ya. Terus dia balik lagi ke Katolik. Pas anakku umur 4 tahun, anakku yang pertama itu baru aku ngikut. Baru Ibu ngikut suami. Ngikut suami. Itu waktu memilih untuk ngikut suami, alasannya kenapa Ibu? Ya alasannya tadi ya kasihan anak gitu kan, beda-beda gitu. Makanya saya ngikut tuh. Terus pas berjalannya waktu saya ngikutin sampai punya anak 4, tapi ternyata suamiku ya nggak bisa jadi imam gitu. Nggak pernah ngajarin saya selama aku ngikut ke Katolik itu, nggak pernah dia ngajarin kalau Katolik ini begini loh, gini gitu, nggak pernah gitu. Jadi ketika Ibu masuk Katolik, terus suami nggak mengajari, Ibu cari sendiri? Iya. Aktif juga dulu? Jadi ya aku cuman pergi ke gereja bawa anak-anak saya aja gitu. Kegiatannya ikut aktif nggak, kayak misalnya anak-anak pun sekolah minggu atau? Enggak sih, nggak ngikut. Oh enggak. Kegiatannya tuh nggak aktif, dan juga memang anak-anak saya juga nggak ada yang dibaptis, itu nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ketika Ibu jadi seorang Katolik, kan sebelumnya Muslim nih, lalu Ibu berpindah ke Katolik karena ikut suami. Tapi sudah tahu bahwa memilih untuk keluar dari Islam itu resikonya apa, Ibu sudah tahu tapi saat itu? Belum tahu. Oh, artinya waktu Islam pun ya masih Islam karena keturunan aja Bu ya, karena lahir ya? Iya. Lalu Ibu masuk Katolik,
ternyata di Katolik sendiri pun ibu tidak dibina atau dididik dengan agama yang suami pegang. Iya betul. Berapa lama itu rentan waktunya, Bu? Ya lumayan lama sih ya. Lumayan lama, puluhan tahun. Iya betul. Puluhan tahun ibu menjadi seorang Katolik, ya datar-datar aja gitu. Iya biasa aja, nggak ada apa sih ya yang kayak buat semangat hidup gitu juga kayak nggak ada gitu. Gitu. Yang ibu rasakan sebagai seorang Katolik saat itu dari perihal hubungan sama Tuhannya gimana? Ya biasa aja sih, nggak kayak kita jalanin sholat gitu ya. Biasa-biasa aja. Cuman datang ke gereja udah gitu. Udah nggak ada rasa apa-apa lagi gitu kalau udah keluar dari gereja itu udah. Karena aku bawa ke gereja itu karena anak-anak aja biar dia itu tahu gitu. Daripada ibaratnya daripada dia kesini enggak kesono enggak gitu kan. Jadi udahlah aku bawa ke gereja terus setiap hari Sabtu, hari Minggu gitu kan, bawa ke gereja. Dan juga ya suamiku dulu kalau diajak ke gereja itu kalau dia ada uang baru dia mau ke gereja, karena habis gereja itu dia maunya tuh makan-makan gitu. Tapi kalau lagi pas nggak ada uang itu dia nggak mau ke gereja. Jadi yang berangkat ibu sama anak-anak tuh ya. Kalau saya kan ibaratnya ada uang atau nggak ada uang, ya udah aku jalan gitu. Apa rasanya ketika ibu sedang beribadah tuh saat itu? Kan ibu sebelumnya pun waktu muslim pun pernah sholat kan, artinya sholat juga kan ya. Sholat juga. Itu kan perbedaannya pasti ada, Bu. Pasti ada. Nah, itu apa yang dirasain ketika lagi jadi seorang Katolik lalu ibu berdoa sedangkan Tuhannya sudah berbeda, itu gimana itu? Ya biasa aja sih. Ngerasa itu biasa aja, nggak ada rasa apa-apa gitu. Kan tenang kah atau apakah kalau habis sholat tuh kan kita perasaan suka tenang gitu, Kalau habis berdoa sama Allah tuh. Iya kan kayaknya lega gitu ya. Kalau itu enggak, biasa aja gitu. Nggak ada. Berarti hampir bisa dikatakan kehidupan ibu saat itu setelah memilih untuk meninggalkan Islam kayak ya kosong aja, hampa gitu. Ya, iya hambar. Kayak apa tuh bilangnya hambar gitu ya. Hambar aja, biasa aja gitu. Nggak ada rasa apa-apa. Gitu. Ujiannya apa, Bu, ketika waktu masuk Katolik itu? Ujiannya. Ujian hidupnya apa tuh yang pernah ibu alami? Ya ujian hidupnya sih nggak ada ya. Paling ujian hidupnya ya kesusahan aja terus gitu. Kesusahan apa? Kesusahan apa? Ya kesusahan kayak apa sih ya, kayak ekonominya gitu kan. Gitu. Terus kalau lagi kesusahan ekonominya begitu, ibu ngadunya gimana kalau berdoanya nggak? Aku memang nggak pernah berdoa. Pas saat Katolik nggak pernah berdoa. Berdoa hanya pas di gereja aja. Iya, nggak pernah gitu. Lalu keluarga gimana ketika ibu memilih untuk jadi seorang Katolik? Keluarga besar ya, maksudnya keluarga ayah, ibu, orang tua gitu. Ini saudara gitu. Ya waktu itu ya pada marah lah ya. Oke. Apalagi kayak kakak saya yang laki gitu kan. Dia pasti ya marah gitu. Nggak pernah negur saya itu, nggak pernah. Kalau pas pulang kampung gitu kan. Karena aku kan memang kalau setiap setahun sekali itu kan pasti pulang kampung gitu kan. Itu nggak negor. Malahan kalau kita ketemu itu pasti dimarah-marahin gitu. Marahnya misalnya contohnya kayak apa, Bu? Marahnya ya, kamu itu ngapain kamu ngikut-ngikut suami gitu, kalau kamu hidupnya enak masih mending gitu kan. Kamu udah kayak gitu ngikut-ngikut agama suami kamu masih susah-susah juga gitu kan. Tapi artinya secara keluarga ibu sendiri taat sama Islam. Taat. Keluarga. Makanya Apalagi marahnya bapak gitu. saya. Apalagi bapak. Iya, kalau bapak saya memang di kampung saya tuh dia memang suka dipanggil kalau ada yang kayak tahlilan gitulah ya, kalau di kampung tuh bilang tahlilan itu pasti dipanggil bapak saya yang iniin. Memang dia dulu pernah pesantren di Tebuireng Oh, Masya Allah. gitu. Wah, saya sudah bisa bayangin tuh gimana rasa kecewanya bapak saat itu tahu. Bapak gimana ketika saat itu tahu? Ya tahu, dia marah-marah juga. Dan memang waktu itu pas aku udah punya anak satu itu, pas aku habis ngelahirin anak itu kan umur 2 bulan itu, mantan suamiku tuh ini ya keluar kerjaan tuh.
jadi nganggur itu. Heeh. Udah nganggur gitu, ya akhirnya mau nggak mau aku pulang kampung kan. Yap. Oh, jadi aku mau sedih. Nggak apa. Pulang kampung terus tinggal di kampung. Aku pernah kayak jualan nasi gitu. Heeh. Sama mantan suamiku tinggal di Jakarta. Dia nggak pernah nafkahin sampai anakku yang pertama itu umur 4 tahun. Heeh. Dia kalau pulang kampung itu nggak pernah yang namanya ngasih nafkah gitu ya. Nggak pernah yang namanya bawa uang, itu nggak pernah. Dan juga malahan dia kalau mau balik ke Jakarta malah minta uang sama aku. Karena aku itu masih ini sama mantan suamiku lah ya. Walaupun bapakku itu marah-marah gitu ya. Heeh. Kamu ngapain punya suami kayak gitu, kamu masih dipertahankan gitu. Heeh. Waktu itu sampai ya saya pernah sampai ribut sama bapak saya, pernah saya diusir, udah kamu kalau itu udah ikutin bapak kamu suami kamu lagi ke Jakarta lagi gitu. Ya karena aku tuh waktu itu ya memang belum sadar gitu lah ya. Ya akhirnya aku pergi lagi ke Jakarta, bawa anak saya yang umur 4 tahun ini yang pertama. Akhirnya aku datangnya ke tempat mertua. Ke rumah bapak mertua itu kan ada di Pasar Minggu. Ya. Di asrama Brimob situ. Udah akhirnya aku tinggal di situ lah. Sedangkan waktu itu mantan suamiku tuh nggak ada di situ. Artinya ibu tinggal bareng mertua aja. Nggak ada dia di situ. Dia karena tinggalnya itu dulu itu karena dia nggak ada kerjaan itu kan. Akhirnya dia tinggal di tempat panti asuhannya dia dulu di Vincentius Putra itu yang di Sintiong ya. Di Keramat situ. Ya udah aku mau nggak mau aku ngikut tinggal sama mertua. Akhirnya daripada aku nggak ada kerjaan waktu itu aku belum kerja di salon tuh, belum dikursusin sama bapak mertua saya itu. Akhirnya aku ngikut-ngikut kuli nyuci gosok sama tetangga mertua saya itu. Ya sebenarnya malu juga gitu ya. Sedangkan bapak mertua saya kan polisi gitu kan. Ya aku juga punya rasa, masa bapak mertua saya itu kan polisi gitu kan. Masa mantunya itu jadi kuli nyuci gitu. Cuman aku daripada aku nggak punya uang gitu kan. Udah aku akhirnya ikut kuli nyuci di tempat tetangga mertua saya. Udah tuh sampai berapa hari itu mantan suamiku tuh belum datang ke rumah bapaknya itu udah agak lamaan dia baru datang ke situ. Itu juga ya memang dimarah-marahin sama bapaknya itu kan. Ya dia mau nggak mau harus cari kerjaan gitu kan. Udah habis itu dia cari kerja, akhirnya dapet di Yayasan Dulos dulu yang di Cipayung dulu ya kan, di Cilangkap situ yang dibakar juga itu kan. Oh yang di Dolos ya? Itu dia di situ. Dia di situ. Akhirnya dia kerja di situ. Terus aku disuruh kursus salon sama bapak mertua saya itu. Udah kamu kursus salon aja kata dia gitu. Karena ya mungkin bapaknya juga tahu karena anaknya itu ya begitu agak pemalas gitu kan. Daripada kamu nggak ada kerjaan nanti ini kamu masih mendingan kursus salon aja kata dia. Udah akhirnya aku ikutin omongan bapak mertua saya tuh, ikut kursus salon di Blok M. Akhirnya kursus salon, terus habis kursus salon itu langsung kerja di salon Tebet dulu tuh. Jadi artinya ketika ibu jadi istrinya beliau pun si mantan suami ini memang, dan ibu sudah masuk Katolik, memang kehidupan ibu udah begitu banyak ujiannya terutama dari suami. Dari ya. suami. Justru kalau perihal masalah nafkah itu mungkin atau materi mungkin kita bisa cari bareng-bareng gitu ya. Tapi ketidakadaan tanggung jawab ini yang akhirnya menjadi beban baik moral maupun psikis ibu di saat itu juga. Iya. Kena juga ya. Cuman ya aku bertahannya ya karena kasihan anak gitu kan. Kasihan anak. Jadi bertahan walaupun dia selalu nganggur sampai lama itu nganggur terus sampai lama gitu. Itu di anak berapa Bu? Sudah punya anak berapa ketika masih bertahan sama beliau? Ya sampai bertahannya aku sampai anak 4. Anak 4? Masih bertahan karena ya itu kasihan gitu ya, kasihan terus gitu.
Cuman ya pas akhir-akhir tahun 2000 berapa itu ya, 2018-an tuh aku udah mulai goncang kan, udah mulai goncang, udah mulai ribut-ribut terus. Tuh udah anak 4 tuh. Terus anakku yang nomor 2 kan SMP tuh ya, aku udah mulai ribut-ribut terus kan. Jadi ya anakku itu sempat dia kena mental juga kan. Karena mungkin sering papa mamanya itu sering ribut Iya, gitu betul, kan. betul. Tuh dia SMP itu dia di Siloam yang di Depok situ. Itu awal masuk dia nggak ada apa-apa gitu kan. Naik kelas 2 itu dia memang, saya juga memang sering ribut sama bapaknya kan. Jadi dia sempet saya itu dipanggil sama kepala sekolahnya karena dia itu mukul temennya itu dari belakang sampai pingsan. Oh, Itu terus anak saya itu yang nomor 2 ini dipanggil sama kepala sekolahnya. Kamu kenapa, katanya, kok sampai fatal begitu gitu kan. Kamu awal-awal masuk di sini kamu nggak ada masalah apa-apa. Terus anaknya biasa aja gitu. Kenapa kamu baru naik kelas 2 ini kamu langsung fatal begini, kata dia gitu. Terus dia cerita, iya Bu, katanya, karena mama papa saya itu ribut mulu di rumah, kata dia gitu kan. Saya jadi kayak gini, kata dia gitu. Akhirnya saya dipanggil kan sama kepala sekolah. Dipanggil terus kepala sekolahnya nanya, Ibu bener gini gini gini. Oh iya Bu, emang bener, kataku gitu. Terus Ibu kata siapa? Iya si Vincentnya aku panggil, kata gurunya gitu, kepala sekolahnya. Dia cerita gitu. Iya memang benar Bu gitu. Ya abis dari itu makanya aku jadi punya pikiran, ngapain aku jadi berantem mulu gitu, ribut mulu. Udah Mas, mendingan aku ngambil keputusan. Aku habis dari dipanggil kepala sekolah itu, aku langsung ngomong sama mantan suami saya itu. Sekarang aku mau pisah aja, aku bilang gitu kan. Aku mau pisah dan aku mau kembali lagi semula, aku bilang gitu. Ngikut agama keluargaku, aku bilang gitu kan. Terus kata mantan suamiku, kenapa kamu kok bisa begitu? Iya, aku bilang gitu. Aku udah nekat, udah lelah ya. Udah capek juga, kamu juga begitu-begitu aja, aku bilang gitu. Sebagai kepala keluarga juga kamu nggak pernah ada tanggung jawabnya, aku bilang gitu. Selama ini aku udah capek, aku yang kerja terus, kamu di rumah terus, aku bilang gitu. Aku udahlah ngambil keputusan itu, aku bilang gitu. Ya udah terserah kamu, kata dia gitu, kata mantan suamiku. Kamu mau masuk agama kamu lagi nggak masalah, kata dia gitu. Iya, sama anak-anak aku bilang gitu. Terutama ya Fania Ana, aku bilang gitu. Kalau si Vincent terserah, aku bilang gitu, karena dia udah gede, aku bilang gitu. Kalau dia memang mau ngikut saya ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Udah terserah kamu, kata mantan suamiku tuh begitu. Terus udah begitu, pas aku udah mau ngambil keputusan lagi cerai gitu, udah kita pisah gitu. Terus dia marah tuh, kamu bener mau itu ngambil keputusan pisah, kata dia gitu kan. Iya memang bener, aku bilang gitu. Daripada aku ribut mulu, kasihan anak-anak, aku bilang gitu. Udah begitu jalannya waktu, kita masih satu rumah kan, sedangkan aku waktu itu udah dimualafin kan, udah baca syahadat. Ibu udah syahadat ulang tuh. Setelah lagi dalam keadaan proses perceraian atau memang sudah bercerai? Belum. Syahadatnya. Artinya belum bercerai tapi ibu sudah bersyahadat. Sudah bersahadat. Udah jalannya waktu sampai berapa bulan itu kan ada 6 bulanan gitu ya. Masih satu rumah di sini kan. Itu belum ngurus cerai. Akhirnya aku ngomong lagi kan, gimana, aku bilang gitu. Aku kan udah baca syahadat lagi, aku bilang gitu. Udah masuk Islam lagi. Aku sama Fania Ana, aku bilang gitu. Tapi aku kan nggak enak dilihat orang, aku bilang gitu kan. Sekarang kamu mau keluar dari sini atau aku yang keluar dari sini, aku bilang gitu. Terus dia langsung marah. Ngapain kamu itu aku keluar dari sini? Kalau kamu mau keluar, keluar aja, kata dia gitu. Iya, aku boleh, aku keluar dari sini, tapi aku mau cari kontrakan juga yang deket-deket sini, aku bilang gitu. Karena anak-anak
si Pania sama Ana itu sekolahnya kan deket sini. Iya. Gue bilang gitu, aku nggak mau jauh-jauh dari sini. Marah lagi dia. Ngapain kamu kalau mau ngontrak deket-deket sini, kata dia, mau bikin malu aku, kata dia gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, aku bilang kenapa harus malu, aku bilang gitu kan. Kalau begitu biarin aku yang keluar dari sini, kata dia Oke, gitu. akhirnya suami keluar. Akhirnya dia keluar. Baru deh tuh aku ngurus, baru 1 tahun itu udah pisah 1 tahun kan, ngurus-ngurus cerai itu ya, Heeh. ngurus-ngurus cerai itu. Pas mau ngurus-ngurus cerai juga dia marah juga gitu ya, sempat ribut juga kan sekarang dia tinggalnya di Lenteng. Lenteng Agung. Di Lenteng Agung, Serengseng Sawah ya di situ. Serengseng sawah. Terus aku paranin dia tuh ke situ, minta alamatnya situ gitu kan. Dia juga di situ marah-marah maki-maki aku gitu ya. Cuman aku bilang kalau memang aku salah ya aku minta maaf. Cuman ya aku memang benar-benar udah mau pisah, aku bilang gitu. Udah dia marah-marah. Udah, kalau mau ini cerai ya kamu urus sendiri, kata dia gitu. Oke. Aku bilang iya, memang aku mau ngurus sendiri. Cuman aku minta izin, minta alamat sini aja. Nanti kalau ada panggilan dari kantor agama, pengadilan agama kan harus ada alamatnya. Aku bilang gitu. Nggak usah pakai alamat sini. Kamu mau ngancurin aku, kata dia gitu. Aku bilang bukan mau ngancurin kamu, aku bilang gitu. Kalau aku mau ngancurin kamu mah aku nggak pakai bilang-bilang kamu. Aku langsung mungkin ya langsung pergi kemana bawa anak-anak kamu, aku bilang gitu. Terus udah dia marah-marah, udah akhirnya yaudahlah, nggak itu juga ngurus surat-surat itu, jadi nggak pakai alamat dia bilang urus kamu aja sendiri, kata dia gitu. Dan juga dia ya memang dia juga ada baiknya juga, dia nggak mau datang ke pengadilan itu, nggak mau datang gitu. Jadi ya proses cerainya itu ya memang cepet. Karena dia nggak mau datang kan gitu. Cuman aku numpang alamat di tempat saudara. Oke, untuk mengirim dari untuk Pengadilan formalitas surat. lah Bu ya. Iya itu. Begitu. Nah, terus artinya setelah pisah udah berapa lama nih? Pisahnya sebenarnya sih udah 4 tahun setengah. 4 tahun setengah, berarti sekitar tahun 2000-an ya? 2020 ya? 2020. Mau ke 2021 ya? Nah, artinya anak-anak ibu bawa tuh. Kalau boleh tahu yang pertama agamanya apa? Yang pertama dia Islam. Karena suaminya kan ya memang Islam kan. Itu dia juga malahan dia awal ini pertama dia yang mualaf. Oh, beliau Dia duluan, duluan, anak pertama yang mualaf. Lalu yang adik-adiknya? Adik-adiknya ya pas barengan sama aku aja. Oh, jadi semuanya ibu udah masukin Islam semua. Artinya dari pihak suami nggak ada berusaha untuk menahan anak-anak ya? Nggak ada, memang dari keluarganya itu dia hidupnya itu masing-masing sih. Oh, oke. Nggak ada yang itu apa sih ya, kalau orang yang ini kan cara keluarganya itu kan ada gitu ya. Kalau ini nggak ada, memang jadi masing-masing hidupnya gitu. Artinya terkait ya tadi dari cerita ibu pun ketika dia kembali lagi ke agamanya juga memang nggak ngejalanin kan ya. Memang yang awam aja lah gitu ya. Iya. Lalu ibu udah masuk Islam, sudah syahadat. Apa perasaan pertama kali syahadat, Bu? Yang pertama kali merasakannya ya aku udah ini banget ya Allah, terima kasih banget saya itu bisa kembali lagi semula ngikut agama aku yang dulu gitu. Jadi ya langsung lega gitu rasanya. Nah, setelah masuk Islam kan artinya hidup ibu mulai berubah nih. Mulai berubah kan ya? Iya. Kalau untuk jadi tulang punggung mungkin ibu sudah dari lama. Iya, udah dari masih ada mantan suami juga memang selalu kerja terus. Nah, tapi setelah ibu masuk Islam kan ini adalah lembaran baru yang ibu buka lagi ketika ibu balik lagi ke Islam, ibu balik lagi untuk menjadi seorang muslimah gitu ya. Apa aja Bu ujiannya ketika ibu jadi seorang muslimah? Karena kan sudah beda nih pasti nih. Apa ujiannya ketika udah jadi muslimah lagi? Ya ujiannya itu kalau yang aku baru masuk ini ujiannya dari kakaknya, kakak iparku ya. Kakak iparku itu ya dia nuduhnya itu yang
macem-macem gitu. Apa contohnya macam-macam? Nuduhnya tuh macem-macem. Ya karena aku kan memang selalu kerja dan memang banyak temen gitu ya di kerjaan itu. Jadi dia nuduhnya, wah Fatimah pantesan dia mau masuk Islam lagi dan mau minta pisah dari Maksi gitu kan. Mantan suami kan namanya Maksi. Dari Maksi, pantesan dia itu ya nuduhnya ya yang kayak perselingkuhan gitulah. Nah, Gitu karena aku ya memang aku orangnya ya kalau berteman ya memang berteman gitu dan di kerjaan itu ya memang aku orangnya gaul gitu di kerjaan kan. Cuman aku ya Allah, yang penting ya aku nggak jalanin itu walaupun dia mau nuduh aku kayak gitu ya udah biarin aja gitu. usaha untuk menarik ibu lagi ke agama yang lama ada dari Oh nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Justru itu di keluarganya dia kan ya memang banyak yang masuk muslim juga. Dan juga adiknya mantan suamiku itu dia persis masuk Islam juga. Dia sebelum aku pisah dari mantan suamiku juga dia malah nyuruh aku sebenarnya. Kamu ngapain Pak ngikut Maksi kata dia gitu. Mas mendingan kamu masuk Islam aja lagi. Gitu malahan dia ngomong begitu. Tuh yang waktu aku belum masuk muslim lagi gitu. Begitu. Nah, ibu masuk Islam, ibu mulai kembali lagi jadi muslimah, bersyukur sama Allah. Terus setelah itu kehidupan ibu kan tinggal berempat ya sekarang. Berempat, Karena yang satu tadi sudah menikah ya. Iya. Nah, berempat. Ibu sekarang kesibukannya apa? Ke Maksudnya pekerjaan untuk menghidupi anak-anak ini. Oh, pekerjaan aku tuh ya di salon itu, kerja di salon. Oh, jadi artinya setelah habis kan tadi sempat ambil kursus ya, kursus terus kerja di salon. Sampai hari ini kerja di salon juga. Iya, kerja di salon. Tapi artinya sempat tadi jadi bantuin orang ya, Bu ya. Iya, itu sebelum kerja di salon, itu sempet bantuin kayak nyuci gosok gitu di tetangga mertua saya itu. Artinya sekarang ibu adalah single parent Iya, betul. yang memang menghidupi keluarganya tanpa bantuan siapapun. Iya, nggak ada yang bantu. Paling ya dari bantuan itu aja lah dari kayak dari Masjid IPB ya kan. Ya itulah yang sering bantu. Oh, Masya Allah. Ibu aktif di ngaji di Masjid Aktif IPB. ngaji setiap Sama Bu hari Iko ya, Bu Rabu. ya? Oh, Masya Allah. Setiap hari Rabu. Gitu. Berarti ibu kalau dari sini ke Masjid IPB naik apa? Naik apa namanya? Kereta. Turun di stasiun Bogor kan. Kenapa ibu masih capek-capek? Dulu kan ibu waktu jadi Katolik nggak secapek-capek seminggu sekali aja. Kenapa ibu mau ngaji-ngaji? Ya kalau yang aku jalanin ngaji itu ya itu kayaknya walaupun kita capek dan jauh itu ya semangat aja gitu. Ya yang aku rasain sih itu. Kayaknya nyaman aja gitu, enak gitu. Walaupun ibaratnya aku tuh nggak punya duit sama sekali gitu ya. Itu ya aku jalan tuh enak aja gitu. Kayaknya tenang aja gitu, datang ngaji gitu. Artinya hubungan ibu sama Allah nih berbeda ketika ibu muslim dulu sama muslim sekarang. Beda banget sih. Gimana bedanya? Ya, bedanya ya lebih enakan sekarang ya yang aku ini sih. Kalau dulu kan masih apa sih? Kalau dulu kan biarin aja sholat gitu ya. Masih belum ini ya, belum ini banget. Kalau sekarang ya kalau belum di kerjaan juga gitu ya, aduh ini kok rame gitu kan, salon pas rame ya aku belum sholat. Kadang-kadang walaupun ada customer gitu ya, kayaknya di semangat terus gitu, pengen deket sama Allah gitu ya. Masya Allah. Walaupun ada customer, kadang-kadang kak maaf ya nanti ya aku sholat dulu sebentar, aku bilang oh iya Mbak Fatimah nggak apa-apa gitu. Jadi customer juga pada ini sih, pada ngerti gitu ya. Begitu. Alhamdulillah sih ya. Pada baik-baik customernya di situ. Masya Allah, itu kan nikmat juga dari Allah ya. Artinya kehidupan ibu setelah jadi muslimah hari ini tuh sangat jauh berbeda. Iya. Terus yang dirasain pun perbedaannya kan, maksudnya ini saya bukan ini Bu ya. Artinya ketika ibu masih Katolik pun ibu masih juga survive, masih berjuang sendiri. Ketika balik ke Islam lagi pun ibu masih berjuang sendiri juga. Artinya terkait
tingkat ekonomi juga masih belum stabil ya Bu. Iya, masih memang betul. Ibu pernah marah sama Allah nggak? Kok ya Allah saya udah balik lagi ke Islam, kenapa Enggak sih. nggak dibikin saya cukup semuanya? Atau memang cuma ibu berpikir ini sudah cukup? Ya alhamdulillah sih, aku berpikir ya Allah udah cukup dan udahlah jalanin aja gitu. Pasti nanti ada rezeki gitu, walaupun memang bener-bener nggak punya gitu ya. Tapi ya aku jalanin aja, yakin gitu pasti Allah itu bantu gitu. Kok ibu bisa sih ngebangun keyakinan itu? Ya karena aku ya percaya, udah percaya sama Allah gitu. Emang ada nyata real Allah pernah bantu ibu? Oh mungkin ketika ibu banyak kesulitan terus tiba-tiba dipermudah jalannya, cari solusinya gampang gitu ya? Ya betul. Ya artinya ya memang ketika keyakinan itu nembus hati, terus kita juga berprasangka baik kalau Allah bakal bantu, itu emang lebih kuat sih Bu daripada ketika kita minta tolong sama manusia. Iya betul betul. Kalau tolong sama manusia kan kadang kita mungkin sekali 2 kali masih oke ya Bu ya. Tapi kalau udah mungkin lebih dari 3-4 kali ya suka rasa itu kan malas juga pasti ada ya, namanya manusia. Iya betul. Tapi ada momen yang paling ibu inget gak sih ketika ibu doa sama Allah gitu, apa yang paling ngena banget ke ibu gitu? Ya Allah, ini Allah bantu banget saya. Ada nggak momen itu? Waktu itu kan aku apa sih ya, bener-bener itu nggak punya duit sama sekali gitu ya, nggak punya duit sama sekali, sedangkan beras pun nggak ada gitu. Aduh ya Allah, aku bilang gitu. Pas kebetulan aku tuh memang jam 2 gitu pasti bangun gitu kan ya. Aku bilang ya Allah, besok nggak ada duit sama sekali, nggak ada beras sama sekali, sedangkan besok anakku tuh pada sekolah gitu ya. Nanti uang jajan itu gimana gitu kan. Itu tiba-tiba itu pas aku ngecek itu ya apa namanya, iseng-iseng ke Alfa gitu kan. Iseng-iseng ke Alfa, tiba-tiba itu uang ada gitu. Tiba-tiba kenapa? Tiba-tiba tuh ada uang 400.000 di saldo aku gitu ya. Padahal itu aku nggak ada duit sama sekali. Makanya aku juga bingung, ini uang dari siapa gitu ya. Apa bos aku gitu, apa dia salah transfer gitu ya. Ternyata aku tanya, Kak, kami salah itu nggak, salah transfer nggak? Enggak Mbak, kata dia gitu. Terus, lah kok siapa ya? Emang kenapa Mbak? Enggak, aku bilang gitu ya. Sampai sekarang aku juga bingung gitu ya. Nggak tahu itu siapa yang kirim, nggak ada konfirmasi. Nggak ada. Aku juga kayak ngecek-ngecek gitu juga, ini transferan dari siapa gitu juga. Aku juga kan nggak ngerti ya. Gitu, tiba-tiba itu ada memang, ya Allah, aku bilang bener-bener gitu. Ya itu kejadian yang paling ini tuh begitu. Lagi nggak punya uang sama sekali ya, lagi nggak ada beras. Memang ternyata kadang Allah tuh, kita minta keinginan kita tuh kadang Allah tahan belum dikabulin, tapi kita minta kebutuhan kita itu kadang kan kebutuhan makan, beras itu kan semua kebutuhan Bu ya, dan kebutuhan rumah lainnya. Tapi kalau saya lihat nih, ibu memang setenang ini dari dulu orangnya. Iya sih. Iya. Iya sih. Ya aku orangnya ya begini. Tapi kan kalau orang tuh sendiri nggak ada teman cerita kan kenanya stres Bu. Pernah stres nggak sih dulu? Ya tapi enggak juga sih. Ya paling ya aku cerita-cerita juga, kadang-kadang cerita-cerita ke temen juga kan pasti nanti malah jadi ini gitu kan. Ya aku ya paling di ini sendiri aja, nggak cerita-cerita ke saudara juga nggak pernah. Iya, apalagi dulu kan belum ada pegangan. Maksudnya ibu memang Katolik tapi kan ibu nggak yakin itu ya. Nggak meyakini itu, artinya belum ada pegangan gitu. Iya, nggak ada memang. Nah, jadi gini Bu, mungkin ada nggak sih harapan-harapan yang atau doa-doa yang belum Allah kabulin hari ini, terus ibu pengen banget itu terkabul? Aku sih ya berdoanya yang belum, yang paling ya aku berdoanya tuh ya aku selalu pengen aku tuh kayak biayain kuliah anakku gitu ya. Paling itu aku bilang ya Allah, aku pengen, karena anakku yang cowok ini kan memang dia pengen banget kuliah gitu ya. Aku kadang-kadang ya sedihnya sih begitu. Aku pengen biayain anakku yang cowok ini, dia karena pengen kuliah banget, kadang-kadang ya hari ini juga dia
minta uang sama aku ya. Mama punya uang enggak 400.000 kata dia. Buat apaan bang? Biar abang bisa ngikutin kuliah ujian gitu. Karena kurang 400.000. Sedangkan tanggal 7 ini terakhir kata dia. Ya Allah bang, mama belum ada, aku bilang gitu. Ya, sedangkan mama minta tolong sama teman mama juga, janjinya nanti hari Kamis gitu. Ya terus gimana ya ma, kata anakku gitu. Terus ya gimana ya bang, mama juga belum dapet, gimana ya bang. Iya ya Maya gitu. Ya udah nanti sabar dulu ya. Berarti terakhir dong hari ini tanggal 7. Iya sebenarnya. Cuma ya udah aku percaya aja sih sama Allah, pasti nanti ada rezeki ya aku bilang gitu. Karena temenku udah janjiin hari Kamis gitu ya. Ya pasti nanti ada rezeki mungkin dari yang lain, aku bilang gitu. Tapi kan Kamis udah tanggal 9. Artinya terakhir kan tanggal 7. Kamu bisa dinegosiasi kayak gitu. Makanya aku belum nanya anakku juga hari ini. Kuliah apa, ngambil apa, Bu? Dia konfirmasi. Apa sih informasi. Itu ya akhirnya ibu akhirnya pasrah sama Allah tuh. Terserah Allah mau bantu lewat mana gitu ya. Iya, pasti ada rezeki. Insya Allah. Itu keyakinan itu yang agak sulit tuh. Nah, naik turunnya iman seorang itu kan karena menjauhnya dia dari Allah dan mendekatnya dia dari Allah ya, untuk menaikkan iman itu. Apa yang ibu lakukan ketika iman ibu sedang turun, Bu? Ya aku selalu berdoa aja sih. Selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada rezeki buat anak-anak aku bilang gitu. Biar bisa buat ya biaya anak-anak aku dan buat makan anak aku. Artinya di sini ibu cuma ngarep kalau Allah tuh bantu setiap urusan ibu ya. Iya. Ibu nggak pernah coba gitu ke manusia gitu, ke teman-teman, atau ya mungkin kalau agak ada rasa nggak enak ya Bu ya, kalau sering mengeluh ya. Iya. Nanti malah aku sih ya, aku nggak mau sih gitu ya. Nggak mau ini ke apalagi kayak tetangga gitu ya. Aduh, aku bilang malah nanti jadi cerita gitu kan. Ya paling aku ininya sama bosku aja. Ya alhamdulillah bosku walaupun dia orang non muslim ya, tapi dia ya alhamdulillah baik sama aku. Aku kalau ini memang suka itu ya, suka kemarin sih memang yang kayak buat ujian anak aku nih kekurangannya sih aku sebenarnya udah bilang gitu ya. Cuman dia kemarin nggak tahu kenapa gitu ya, dia nggak mau bantu gitu. Bosnya. Biasanya dia mau gitu, karena ya mungkin memang salon ini akhir-akhir ini memang lagi agak sepi sih ya. Aku juga ngertiin itu, mungkin apa dia lagi urusannya banyak gitu bisa kan. bisa jadi. Gitu. Berarti ini anaknya Vincent. Vincent ini sedang kuliah atau mau? Sedang kuliah, baru semester 2. Masya Allah. Semester 2. Oke. Ibu kan diuji sana sini tapi ibu masih bisa menemukan titik terang, kembali lagi ke jalan Allah gitu ya. Itu nikmat yang luar biasa itu. Iya. Artinya ketika orang kadang diuji, bahkan dia seorang muslim aja, banyak ujiannya akhirnya dia mengakhiri hidup dengan misal mohon maaf ya bunuh diri gitu ya, karena stres. Dan banyak juga nggak cuma perempuan tapi cowok-cowok begitu juga, laki-laki. Iya betul. Terus juga banyak juga teman-teman, nggak banyak sih, artinya ada kasus di lapangan itu bahwa mualaf atau saudara-saudara kita yang mualaf ini ketika diuji lalu dia nggak kuat, apalagi dari segi ekonomi ya, lalu dari siksaan keluarga, lalu dia akhirnya memilih untuk kembali ke jalan yang lama gitu, atau ke agama yang lama. Terakhir ini saya mau minta pesan dari ibu supaya mereka tetap ada di jalan Allah gitu, tetap mereka nggak meninggalkan Islam. Silakan ibu. Ya aku sih ya kalau ngasih tahu anakku yang cewek ini ya, Kak, walaupun mama belum bisa bahagiain kamu, belum bisa sepenuhnya mama bahagiain kamu atau ngasih uang jajan kamu yang lebih ya, kamu jangan sampai ninggalin sholat dan kamu ngaji. Walaupun mama setiap malam itu
kan aku nyampe rumah sini aja pulang jam 10 ya. Walaupun mama di sini nyampe malam, kamu tetap sholat dan ngaji, jangan ketinggalan, aku bilang gitu. Pesan ke anakku gitu. Jadi arti itu salah satu juga solusi buat teman-teman mualaf yang dia lagi diuji terus mau kembali ke agama yang lama, bahwa ingat, perbanyaklah dan perbaikilah hubungan sama Allah ya. Iya. Jadi dengan sholat tadi, dengan doa tadi, mudah-mudahan bisa menyelesaikan urusan dia, bisa memudahkan semua jalan dia, begitu ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Baik. Bu Fatimah, makasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat juga buat kita semua, terutama buat saya dan tim. Setiap kebenaran datangnya dari Allah dan kekeliruan pasti dari lisan kita yang keluar. Mudah-mudahan banyak ibrah yang bisa diambil dari kisah ibu, dan tetap paling penting adalah jangan berhenti dari rahmat Allah. Bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan nanti. Ya, amin. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.